Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya, ST Agung Sujatmoko, yang selalu setia menemani kamu dalam setiap pembelajaran matematika. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas cara mencari himpunan penyelesaian atau akar dari suatu persamaan kuadrat. Yap, langsung saja ke soal. Dengan semesta pembicaraan himpunan adalah semua bilangan real, hitunglah himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0 adalah berapa? Baik, jadi kita akan mencari himpunan penyelesaian atau akar dari persamaan x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0 menggunakan dua cara. Baik, kita mulai ke cara yang pertama. Misal kita menganggap atau memberi nama persamaan x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0 adalah I1. Dan 0 ini adalah nilai dari fungsi fx, di mana fx adalah x kuadrat plus x plus 1. Jadi tugas kita adalah mencari nilai x itu berapa, sehingga mengakibatkan nilai fx sama dengan 0. Jadi saya ulang sekali lagi, tugas kita adalah mencari nilai x itu berapa, sehingga mengakibatkan nilai fungsi fx sama dengan 0. Baik, langkah pertama yaitu kita membagi tiap suku pada persamaan I1 dengan x, yaitu x kuadrat dibagi dengan x, plus x dibagi dengan x, plus 1 dibagi dengan x sama dengan 0 dibagi x, sehingga akan dihasilkan x plus 1 plus 1 per x sama dengan 0. Misal persamaan ini kita kasih nama dengan persamaan I2 ya. Oke, kita kembali lagi ke persamaan I1. Misal suku x kuadrat itu berasal dari ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan, sehingga akan dihasilkan persamaan x plus 1 sama dengan min x kuadrat. Jadi tanda x kuadrat itu berubah ya, tadinya plus x kuadrat sekarang menjadi min x kuadrat karena pindah ruas. Baik, misal ini persamaannya kita beri nama dengan I3. Kemudian berdasarkan persamaan I3 ini, kita akan mengganti x plus 1 pada persamaan I2 ini dengan min x kuadrat. Karena kan x plus 1 sama dengan min x kuadrat ya. Jadi saya kasih tanda lingkaran ya, warna merah. X plus 1 pada persamaan I2 kita ganti dengan min x kuadrat. Ya. Sehingga persamaan I2 menjadi min x kuadrat plus 1 per x sama dengan 0. Jadi persamaan ini itu sebenarnya sama dengan persamaan I2, cuma x plus 1 kita ganti dengan min x kuadrat, karena x plus 1 sama dengan min x kuadrat. Begitu ya. Baik, sekarang langkah selanjutnya kita pindah 1 per x yang tadinya dari ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi min x kuadrat sama dengan min 1 per x. Baik, sampai di sini cukup jelas ya. Kita teruskan. Misalnya agar koefisien dari masing-masing suku ini menjadi positif, maka kita kalikan dengan min 1, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat sama dengan 1 per x. Baik, saya kira untuk persamaan ini cukup mudah, yaitu dengan mengalihkan x kuadrat dengan x, yaitu x pangkat 3, sehingga persamaan ini menjadi x pangkat 3 sama dengan 1. Karena x pangkat 3 sama dengan 1, otomatis x sama dengan akar pangkat 3 dari 1, yaitu 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari x sedemikian rupa sehingga x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0 adalah 1. Baik, sekarang tugas kita adalah cross check
apakah himpunan penyelesaian yang sudah kita hitung ini sudah benar atau masih salah? Caranya yaitu dengan cara mencari nilai fungsi fx untuk x sama dengan 1, yaitu himpunan penyelesaian yang sudah kita dapatkan baru saja ya, yaitu dengan fungsi fx adalah sama x kuadrat plus x plus 1. Kemudian kita substitusi atau kita ganti x dengan 1, yaitu himpunan penyelesaian yang baru saja kita hitung, sehingga menjadi f1. Jadi semua x ini kita ganti dengan 1 ya, sehingga menjadi 1 kuadrat plus 1 plus 1, sehingga didapatkan nilai f1 adalah 3. Ternyata nilai f1 adalah 3 dan tidak sama dengan 0 ya, sehingga himpunan penyelesaian ini adalah belum benar alias masih salah. Baik, pasti adik-adik akan nanya ya, Pak Agung, sebenarnya letak kesalahannya di mana sih? Kayaknya perhitungan kita tadi sepertinya sudah benar loh. Baik, jangan khawatir, kita akan tunjukkan kesalahannya terletak pada I2, yaitu pada I2 ada unsur 1 per X. 1 per X ini kenapa bisa dibilang salah? Karena jika X ini kita ganti dengan 0, maka akan tidak terdefinisi. Karena kan himpunan semesta pembicaraannya kan semua bilangan real, jadi kalau X kita ganti 0 boleh dong. Tapi kalau 1 per 0 kan tidak terdefinisi. Kecuali kalau kita berbicara limit ya, 1 per 0 itu terdefinisi, sama dengan tak terhingga. Tapi saat ini kan kita sedang tidak membahas limit, jadi 1 per X atau 1 per 0 itu tidak diperkenankan, sehingga langkah dengan membagi tiap suku di persamaan I1 dengan X itu tidak diperkenankan, karena akan menghasilkan salah satu sukunya adalah 1 per X, sehingga karena mulai I2 ini sudah salah, perhitungan selanjutnya akan salah. Baik, cukup jelas ya adik-adik. Kita lanjutkan dulu ke cara yang kedua. Tapi misalnya nanti belum jelas, bisa komen di kolom komentar. Tapi ini kita lanjutkan dulu ke cara yang kedua, yaitu mencari himpunan penyelesaian atau akar dari persamaan x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0 menggunakan rumus A, B, C. Misalnya akar dari suatu persamaan kuadrat itu adalah x1 dan x2. Maka rumus ABC-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B kuadrat min 4AC itu kita sebut kalau dalam matematika sebagai apa? Ayo, yang ada yang pojok itu, yang cantik. Apa? B kuadrat min 4AC sama dengan apa? Ya, nggak tahu ya. Oke, B kuadrat min 4AC apa nih adik sebelahnya? Ya, belum benar juga. Barangkali yang sana B kuadrat min 4AC? Yap, betul. Diskriminan. B kuadrat min 4AC itu adalah diskriminan dan kita notasikan dengan D besar, sehingga rumus ABC-nya menjadi X1 dan X2 adalah min B plus minus akar D besar dibagi 2A. Baik, saya akan menambahkan sedikit lagi sebelum masuk ke soal kaitan antara nilai diskriminan dengan akar dari suatu persamaan kuadrat, yaitu jika nilai diskriminan lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat itu akan mempunyai dua akar real yang berbeda. Baik, kemudian jika nilai diskriminan itu sama dengan 0, artinya bahwa persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang sama atau kembar, yaitu x1 sama dengan x2. Dan yang terakhir, jika nilai diskriminan itu lebih kecil daripada 0, artinya persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar sama sekali. Baik, kita kembali lagi ya ke soal, yaitu mencari himpunan penyelesaian atau akar dari x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Langkah pertama yaitu kita mencari nilai A, B, dan C-nya berapa. Kita mulai dari A-nya, yaitu A adalah koefisien di depan variabel x kuadrat. Berapa nih?
koefisien atau angka di depan X kuadrat adalah 1 ya, sehingga A adalah 1. Kemudian B adalah koefisien atau angka di depan X pangkat 1. Berapa ini? X, angka atau koefisien di depan X pangkat 1 adalah 1 ya, sehingga B sama dengan 1. Sedangkan C sendiri adalah konstanta, yaitu angka yang tidak diikuti oleh variabel. Kalau berdasarkan persamaan ini berarti C-nya adalah 1. Maka C-nya adalah 1. Kemudian langkah selanjutnya, sebelum kita masuk ke rumus ABC, kita tentukan dahulu nilai diskriminannya ya, yaitu berdasarkan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian kita masukkan ya nilai A, B maupun C yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC, yaitu D sama dengan 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 1. Dan kita dapatkan nilai diskriminannya ternyata adalah min 3 ya, min 3. Min 3 otomatis lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 0? Ya, lebih kecil ya daripada 0. Kalau nilai diskriminan lebih kecil daripada 0 berarti bahwa persamaan kuadrat X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0 itu tidak mempunyai akar. Masih bingung atau sudah jelas? Atau masih bingung? Ya, jika masih bingung coba deh. Misalnya nilai min 3 ini kita masukkan ke dalam rumus A, B, C, maka akan menghasilkan akar min 3. Akar min 3 berapa, Dik? Akar min 3. Ayo, bingung ya? Akar min 3 berapa? Yang ada yang sebelah sini. Bingung juga. Jadi akar min 3 itu adalah bilangan imajiner atau bilangan tidak real ya, tidak terdefinisi. Maka karena itulah sebabnya jika nilai diskriminant lebih kecil daripada 0 maka tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Cukup jelas ya? Baik. Jadi himpunan penyelesaian dari X sedemikian rupa sehingga X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0 adalah himpunan kosong. Himpunan kosong bisa kita tulis dengan tanda kurung kurawal tapi di tengahnya kita kosongin saja. Atau bisa juga ditulis dengan tanda lingkaran lalu dicoret 1 biji seperti ini ya. Baik. Oh ya, saya mau menjelaskan lagi, himpunan kosong beda ya dengan himpunan 0. Kalau himpunan kosong itu tidak mempunyai anggota sama sekali. Artinya N adalah 0. Tapi kalau himpunan 0 berarti anggotanya 1, yaitu 0 itu sendiri. Ya, sangat jelas ya. Baik, jika misalnya masih ada pertanyaan, silahkan saja tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan berharap adik-adik cukup jelas cara mencari himpunan penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Baik, di video selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari himpunan penyelesaian atau akar dari suatu persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Makanya ayo, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe agar bisa terus update video matematika yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video matematika selanjutnya hanya di channel ST Agus Sujatmoko. Tetap keep spirit and sharing. Salam.